يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا جبريل رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعني لرجالهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحساء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bid-darain. Thumma ila sahibi syarha Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita bahas tentang sifat mukhalafatul hawadis, bahwa Allah wajib berbeda dengan segala perkara yang baru. Kalau kita mau simpulkan, wajib Allah beda dengan segala perkara yang baru dalam 3 perkara. Dalam zatnya, sifatnya, dan juga af'al atau perbuatannya. Beda zat Allah dengan zatnya perkara yang baru. Zatnya yang perkara yang baru adalah benda atau jirim. Baik itu jirim jauhar maupun jirim jisim. Jauhar itu jirim yang tidak tersusun. Kalau jisim itu jirim yang tersusun. Kalau nggak disusun malah nggak jadi perkara. Artinya seperti motor. Motor itu isinya apa? Isinya ya susunan jirim. Kalau nggak disusun malah nggak jadi motor. Seperti manusia. Manusia juga susunan jirim. Tersusun dari apa?
kulit, tulang, daging, mata, jantung, macamnya, maka jadilah dia manusia. Jadi tersusun dari beberapa jirim maupun hanya satu jirim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil zatnya bertempat. Kemudian sifatnya Allah mustahil bersifat dengan sifat yang berubah-ubah. Sifat yang berubah-ubah itu apa? Ya semua sifat yang ada pada jirim. Semua sifatnya jirim itu berubah. Artinya dari gerak boleh menjadi diam. Dari kecil boleh menjadi besar. Dari senyum boleh cemberut. Dari bahagia boleh sengsara. Dari cinta boleh benci. Naik boleh turun. Ini semua sifat yang demikian bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sifatnya benda. Boleh di kanan, boleh di kiri. Kayak rumah. Rumah ini berubah enggak? Hah? Rumah ini wujudnya berubah enggak? Berubahnya jadi apa? Bagaimana melihat perubahan rumah ini? Kadang di kanan, kadang di kiri. Kalau pas matahari di timur, ini di barat. Kalau pas matahari di barat, ini jadi tiap hari berubah. Berubah apanya? Berubah arahnya, berubah posisinya. Bukan berubah itu harus rumahnya pindah ke sana, bukan. Oh, usah pakai pindah-pindah. Rumahnya di sini aja juga pindah kadang di barat, dan timur. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil mempunyai sifat-sifat yang mengalami perubahan. Semua sifatnya Allah tidak ada pada dirinya, tidak ada pada zatnya sifat yang mengalami perubahan. Karena sifatnya Allah dan zatnya Allah itu bukan seperti sifat kita dan zat kita. Kalau sifat kita itu bisa terpisah dengan zatnya. Bisa nggak? Sifat kita bisa terpisah dengan zatnya. Bisa? Nggak bisa. Ini putih bisa terpisah dengan bajunya. Bisa nggak? Karena putih dan baju itu dua perkara. Putih dan baju itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya putih ya bukan baju, baju ya bukan putih. Dua perkara. Mana buktinya bisa terpisah? Ada baju yang nggak putih. Atau ada putih yang bukan. Berarti putih dan baju bisa terpisah. Begitu loh. Ada baju yang tidak putih. Dan ada putih yang bukan baju. Berarti ya putih dan baju itu bisa terpisah. Nggak harus baju itu putih. Begitu loh. Nah, sifatnya Allah nggak demikian. Kalau putih itu bukan baju, baju itu bukan putih, zatnya Allah dan sifatnya Allah nggak begitu. Sifatnya Allah bukan perkara lain dari zatnya. Kalau putih, perkara lain dari si baju. Buktinya perkara lain apa? Bisa saja ada baju yang tidak putih, berarti putih dan baju perkara lain. Nah, zatnya Allah dan sifatnya Allah nggak mungkin berubah, nggak mungkin terpisah. Artinya nggak mungkin ada yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Hingga sifatnya Allah tidak mungkin berganti dengan sifat yang lain. Tidak mungkin sifatnya Allah berubah dengan sifat-sifat yang berubah seperti sifatnya makhluk. Kalau Allah dikatakan oleh orang-orang Wahabi yang meyakini, siapa yang tidak meyakini Allah itu turun, maka dia kafir. Siapa yang enggak meyakini Tuhan naik, maka dia kafir.
Nah kita sebaliknya, yang meyakini Tuhan itu turun, kafir. Yang meyakini Tuhan naik, kafir. Itu bagaimana itu? Artinya orang Wahabi hanya terpaku pada tulisan. Kita melihat kenyataan. Jadi kita melihat sifat kita. Di Quran dikatakan laisa kami selihi syai'. Di Quran dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu kan? Nah, kalau masih diyakini, oh Tuhan itu ya turun, tapi turunnya nggak sama seperti turunnya kita. Ini masih nggak kafir. Kalau ya turun pokoknya, cuman nggak tahu caranya turun gimana. Ini Tuhan berarti berpindah. Yang namanya turun itu posisi yang pindah, berubah kan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Naik juga begitu, naik juga pindah. Jadi Allah mustahil keadaannya mempunyai sifat yang bisa mengalami perubahan. Kalau jirim itu sifatnya harus berubah-ubah, enggak harus, enggak. Boleh berubah-ubah gitu loh. Gerak. Sesuatu yang gerak harus diam enggak? Ya enggak harus, boleh saja ganti diam. Yang diam boleh saja gerak, enggak. Oh, perkara yang diam ya harus berganti. Ya enggak. Tapi boleh saja mengalami perubahan. Maka sifat hawadis mustahil ada pada Allah. Ilmunya Allah mustahil berubah. Kehendaknya Allah mustahil berubah. Kalau kehendak kita berubah-ubah. Sehari ini kamu pingin sama Siti, besok ganti pingin sama Dewi. Besok lagi pingin sama, ganti lagi ini. Kenapa? Karena keinginan kita itu dibarengi dengan selera, dibarengi dengan kesenangan, dibarengi dengan hasrat, hingga sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan. Lah kehendaknya Allah nggak dibarengi itu semua hingga nggak mengalami perubahan. Apa yang Allah kehendaki ya sudah, nggak ada berganti-ganti dengan yang lain. Allah tidak punya kepentingan di situ dalam setiap kehendaknya. Kalau kita punya kepentingan, ketika kepentingannya kok kayaknya kurang menguntungkan ini, ganti kehendaknya, jangan inilah. Tadinya kami perintahkan, begitu ketahuan bukan perintah kami, ini berganti ini. Enggak jelas memang ini perintah siapa, kamu. Kok sebentar perintah yang satu, sebentar perintah yang lain, ini enggak jelas kehendaknya. Jadi kehendak yang berubah-ubah itu bukan kehendaknya Allah. Sifat ilmu yang berubah, nambah, ya bukan ilmunya Allah. Penglihatan kita geser, naik, turun, pindah belakang, itu penglihatannya berubah. Penglihatan Allah enggak demikian. Semua sifat Allah tidak mengalami perubahan. Allah menciptakan sesuatu ya tidak pakai aktivitas. Allah melihat enggak pakai aktivitas, apa? Melek dulu, merem. Semua yang ada pada kita itu semua mengalami adanya perubahan. Bicara harus pakai kecap-kecap, nggak kecap-kecap ya bunyinya doang, ini bagaimana nggak kecap. Jadi tidak boleh mengatakan kita berada di bawahnya Allah atau Allah berada di atas kita. Di Quran permasalahan ini seringkali diungkapkan apa? Ada ayat yang menyatakan apa? Aamintum man fis sama. Apa kamu enggak beriman kepada apa yang ada di langit? Yang dimaksud ayat itu adalah malaikat Jibril, bukan Allah. Orang Wahabi pahamnya ini ayat mengarah kepada Allah. Apa kamu enggak beriman kepada yang ada di langit? Yang di langit kan banyak. Ada bulan, bintang, malaikat, surga, neraka.
bintang. Bukan terus Allah ada di langit. Oh, ini ayatnya mengarah kepada Allah. Oh, enggak begitu. Jadi banyak kesalahan di dalam keyakinan yang diyakini orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Yang sekarang muncul lagi dengan Wahabiyah. Kenapa? Karena tetap cara berpikirnya tidak menggunakan akal murni. Cara berpikirnya itu menggunakan teks-teks Al-Quran yang dia tidak mau mentakwil, yang dia menerima secara mutlak, tidak mau ditakwil, tidak mau dikeluarkan sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kayak yang kita contohkan kemarin. Di Quran ada ayat yang menunjukkan Allah ada di langit. Ya. Di Quran juga ada ayat yang menunjukkan Allah ada di bumi. Ketika Quran menunjukkan ayat yang Allah ada di atas, orang-orang Mu'tazilah enggak mau mentakwil. Oh, jangan ditakwil, memang Allah di atas. Begitu ayat yang menunjukkan Allah di bumi, takwil enggak boleh, harus ditakwil. Ibrahim mengatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Di mana Tuhanmu Ibrahim? Di Palestina. Kata Wahabi, oh itu ditakwil, nggak bisa. Masa Tuhan di Palestina? Nggak boleh kata dia. Ayat yang lain apa? Wallahu ma'akum ainama kuntum. Di mana berarti Allah? Di bumi, kata dia. Oh, itu ditakwil. Itu maknanya rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Kalau di langit, betul-betul Allah, zatnya Allah. Ditanya, kenapa ente kok menerima ayat yang di langit, enggak terima ayat yang di... Oh, karena bumi rendah. Bumi enggak tempat mulia. Yang mulia itu langit. Nah, Allah, masa di bumi? Kan enggak mulia. Yang mulia itu di langit. Dijawab. Apa jawabnya? Para nabi diciptakan Allah lebih mulia dari para malaikat. Wa kullun faddalna 'anil 'alamin. Dan para nabi itu kami angkat derajatnya, kami muliakan lebih mulia dari seluruh yang ada di alam ini termasuk para malaikat. Malaikat di mana adanya? Nabi. Jadi enggak benar kalau ngomong bumi itu tempat yang di bawah terus lebih rendah, enggak boleh mulia, enggak, itu pendapat yang salah. Enggak cocok berpendapat ayat yang menunjukkan Allah di bumi termasuk ayat yang menunjukkan pada kerendahan. Nabi yang mulia di bumi. Jadi pengambilan alasan bahwa Allah itu di atas karena mulia, mestinya di atas saja nyebutnya, jangan diposisikan sebagai tempat. Makanya dalam Imam Sanusi dikatakan siapa yang mengatakan Allah di atas enggak kafir. Tapi yang mengiktikadkan Allah ada di atas zatnya hukumnya kafir. Kalau cuma ngomong terserah yang di atas enggak kafir. Tapi omongannya membahayakan. Kamu kalau jalan, ya jangan minggir-minggir kali loh. Mentengah dikit kan enak loh. Jalannya pincang-pincang, jalannya pinggir kali. Lah kalau kejeblos bagaimana? Artinya ucapan seperti itu ucapan yang berbahaya, yang memungkinkan kamu ketika terpeleset, kamu jatuh ke jurang kekafiran. Jadi kalam-kalam yang seperti itu, kalimat seperti itu tidak membawa kekafiran apabila tidak dia ini kayak tadi Allah turun. Allah punya tangan. Kalau kalimatnya diucapkan nggak sampai pada kekafiran. Tapi kalau tangan Allah ya seperti saya ini hukumnya kafir. Wujudnya Allah ya kayak saya begini, hukumnya kafir. Duduknya Allah kayak saya begini, maka hukumnya kafir. Ini i'tiqad yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Maka akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam Maturidi, ini akidah yang tanzik, akidah yang bersih, yang mengeluarkan kita dari adanya kekotoran iman,
mengeluarkan kita dari adanya kekafiran iman hingga kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang betul-betul bersih dari keserupaan dengan makhluk, persamaan dengan makhluk, apapun yang ada pada keadaan makhluk sesuai dengan apa yang diberitakan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah wajib berbeda dalam sifatnya. Kemudian besar, kecil. Besar itu apa? Hah? Apa-apa yang isinya banyak namanya besar. Kalau kecil sedikit. Beras 1 kintal dengan beras 1 kilo gede mana karungnya? Hah? Gede? Kenapa? Isinya banyak. Kalau kamu menganggap Allah itu besar berarti isinya banyak. Waduh. Hah? Berarti Allah itu menuhin jagat dong. Gede banget sih. Allahu Akbar. Allah gede banget. Akbar bermakna azim begitu. Jangan akbar bermakna kasratul ajza, jangan akbar bermakna banyak isinya, bukan, tapi akbar bermakna azim. Kalau kamu kok waktu sholat mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya azim. Lawannya akbar apa? Shogir, kecil. Allah yang mustahil kecil, gede ya enggak? Apalagi kecil. Oh Allah dalam hati kita, kecil banget dong berarti. Maka besar kecil tidak boleh disifatkan kepada sifatnya Allah. Kemudian marah. Allah marah. Apa marah namanya? Marah itu sifat yang berubah, yang tadinya enggak marah berubah jadi. Berarti sifat Allah berubah dong kalau begitu, kalau Allah marah. Terus nanti setelah hilang marahnya sayang lagi. Ntar marah lagi. Waduh. Ya kayak ini. Jadi marah itu kalau mau disifatkan kepada Allah, jangan dijadikan sifat wujudnya, gitu loh. Marah itu adalah bagian dari sifat af'al. Maknanya Allah menjadikan siksaan, gitu loh. Allah marah, maknanya Allah menjadikan siksaan. Kayak bapak kamu tahu-tahu banting piring, banting gelas, banting HP, pernah? Belum. Kalau piring pernah, kalau HP belum pernah gitu. Orang yang lihat begitu akan tahu, bapak marah, bapak marah. Itu maksudnya. Jadi anaknya ditampar, anaknya dicubit, bapak marah, bapak marah. Jadi marah itu dimaknai memberikan sanksi, gitu loh, memberikan hukuman kepada hambanya. Di hadis ada kalimat begini punya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menginjak hambanya nanti. Hamba itu akan diinjak oleh Allah nanti di hari kiamat pada padang mahsyar. Kalau diinjak pakainya apa? Nah, kalau Allah menginjak bagaimana? Kepeng kamu. Kalau kakinya penyet tuh kamu. Nah, Allah menginjak maknanya apa? Menjebloskan. Diinjek itu ke bawah. Maknanya Allah menjebloskan hamba-hamba itu ke dalam neraka. Sampai dikatakan ketika neraka diinjek oleh Allah, apakah neraka? Yakfi Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Maknanya apa? Ketika hamba-hamba itu dipenuhi ke neraka, nerakanya yang nyerah, cukup ya Allah. Asalnya kenapa neraka ditanya, nerakanya nanya, apa masih ada lagi ya Allah yang mau masuk ke sini? Masih kurang, oh masih lega ya Allah. Penuhi ditetel, begitu ditetel, dipenuhin nerakanya cukup yakfi. Ini Allah menginjak itu bukan maknanya kakinya gede diblesekin, enggak, maknanya Allah memenuhi gitu loh.
menjebloskan, membenamkan. Kadang diartikannya secara artian sifat manusia, ini nggak boleh mengartikan begitu. Jadi kalau dari dasarnya sudah mengimani Allah itu jirim, Allah jisim, ya terus begitu terus. Semua ayat yang mengarah ke sana semua diartikan dengan sifat-sifat jirim. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah mentanzihkan, membersihkan Allah itu bukan benda, bukan jirim, maka ayat apapun, hadis apapun kita akan bersihkan, nggak ke sana nanti larinya. Akan bersih jadi penemuan hati kita ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala. Terus pula yang terakhir af'alnya, perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Takdir. Perbuatan Allah menciptakan. Perbuatan hamba kasab artinya perbuatan hamba itu butuh sabab. Butuh alat, butuh perantara. Dengan Allah menciptakan nggak pakai sebab, nggak pakai alat, nggak pakai perantara. Maka menciptakan yang nggak pakai sebab itu jadinya bagaimana? Jadinya tidak mengambil keuntungan. Di perbedaan perbuatan Allah dengan perbuatan kita apa? Oh, Allah tidak mengambil keuntungan. Allah tidak punya tujuan. Ini harus kita yakini. Bukan hanya butuh alat, nggak butuh sabab, nggak butuh. Tapi harus sampai kepada bahwa perbuatan Allah itu tidak mengambil keuntungan. Allah bikin apapun, Allah nggak mengambil keuntungan. Kalau ada ayat yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan. Allah bertujuan menciptakan jin manusia untuk ibadah, begitu kan? Itu arti terjemahan. Kalau arti iktikadnya bagaimana? Hah? Yang punya tujuan yang mana? Hah? Hah? Yang menyembah. Makanya Allah menjadikan manusia dan jin yang mereka punya tujuan untuk beribadah. Artinya kehidupannya jin dan manusia itu tujuan kehidupan mereka hanya untuk ibadah. Yang punya tujuan jin dan manusianya. Begitu loh. Bukan pada Allahnya. Jadi Allah menjadikan jin dan manusia yang hidup mereka itu punya tujuan hanya untuk ibadah. Bukan Allah menciptakan jin manusia bertujuan, oh ini tujuannya bagi Allah kalau begitu. Banyak mengartikannya ke sana, tujuan kembali kepada Allah. Wa idz qala rabbuka, dan di waktu Allah berbicara, waktunya kepada siapa itu? Kepada malaikat mestinya dong. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Mestinya tatkala malaikat mendapatkan perintah Allah, bukan tatkala Allah berbicara sama, berarti waktunya untuk Allah. Ini enggak benar maksudnya. Artinya mensifati zaman bagi Allah, sedangkan Allah tanzih dari adanya zaman. Allah bersih dari adanya perubahan. Maka ketika mau bicara tujuan kepada Allah, harus kita bersihkan. Oh, perbuatan Allah enggak seperti perbuatan hamba. Kalau perbuatan hamba bagaimana? Pasti punya tujuan, pasti punya maksud, pasti ada yang diharapkan hasilnya. Kalau sudah punya tujuan, pasti mengambil keuntungan. Saya menggali sumur untuk mengambil air. Kalau sudah dapat airnya, saya manfaatkan. Gitu loh maksudnya. Cuma jual aja. Otaknya bisnis. Saya bikin rumah. Tujuannya mau bikin rumah. Setelah jadi,
saya manfaatin gitu. Jadi perbuatannya itu punya tujuan dan perbuatannya itu mengambil keuntungan. Nah, sedangkan tujuan itu bagi Allah mustahil. Kalau ada kok yang mengatakan Allah itu tujuannya bikin hamba untuk begini. Sama aja begini. Ada yang mengatakan Allah itu pinginnya semua hamba semuanya beriman. Perkataan yang salah itu. Allah pingin semua hamba beriman. Kalau Allah pingin semua hamba beriman, harusnya iman semua dong. Kalau Allah pingin hambanya semua beriman, tapi ada yang nggak beriman, berarti kehendak Allah tidak terlaksana. Dan pertanyaannya, siapa yang menghalangi kehendaknya Allah? Itu dong. Berarti ada yang lebih hebat dari Allah, yang kehendaknya Allah sampai tidak terlaksana. Ini kamu sama saja orang yang mengatakan seperti itu merendahkan Allah, menghilangkan sifat kuasanya Allah, menghilangkan sifat maha berkehendaknya Allah. Yang mengatakan bahwa Allah itu pingin semua hambanya itu mukmin. Salah. Yang pingin semua hambanya, semua orang itu Islam siapa? Nabi. Itu dong yang harisun alaikum bil mu'minin. Mereka Nabi yang pingin semuanya itu mukmin, bukan Allah. Gimana? Jadi iktikadnya harus diluruskan, jangan iktikadnya sampai mencacati derajat kemuliaan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, iradahnya harus diyakini. Kudratnya Allah harus diyakini. Hingga kita harus bersihkan di dalam hati kita bahwa Allah itu dalam menciptakan sesuatu itu punya sebab. Allah bikin apapun nggak pakai sebab. Allah bikin apa saja nggak butuh sebab. Allah bikin, tanya Allah, kenapa sih kok bikin manusia? Sebabnya kenapa? Kan alam ini tadinya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak tadinya? Terus kok tiba-tiba Allah mau bikin, sebabnya apa? Kamu tiba-tiba ngambil gelas yang berisi air, ngapain? Oh. Berarti kamu minum itu untuk menghilangkan haus. Nah, Allah kok tiba-tiba bikin alam, ini sebabnya apa? Ya nggak pakai sebab, mau bikin aja gitu loh. Nggak ada sebabnya begini, nggak ada. Kalau kita pasti punya sebab. Gitu loh. Nah, bagi Allah nggak boleh kita nisbatkan pasti punya. Kalau Allah mau bikin sesuatu itu dengan sebab, boleh. Tapi sebab itu bukan bagi perbuatan Allah. Allah bikin Nabi sebabnya apa? Ya nggak ada sebabnya. Allah bikin Nabi Adam kenapa? Allah bikin malaikat, dia nggak ada sebabnya. Mau bikin boleh. Itu fiilnya Allah begitu. Hingga kamu nggak bisa, kenapa kok ada banjir? Kenapa? Kan kita muslim semua, kenapa kok tiba-tiba? Kalau banjir sana di Hawaii yang telanjang semua orangnya. Kamu kok ngatur Allah? Nah, Allah mau bikin banjir ya terserah, mau bikin di dalam berita Nabi SAW, innallaha idza ahabba kauman ibtalahu. Apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Itu. Kok tiba-tiba Sriwijaya, Demplung, kok tiba-tiba musibah. Terus protes, ini yang merusak iman kamu, protesnya itu kenapa? Itu kenapa? Allah nggak kenapa-kenapa kalau bikin. Allah kalau bikin nggak pakai sebab, bebas. Mau bikin tenggelam ya boleh, mau dipecahin di atas boleh, mau turun masih utuh ya boleh. Ini yang harus kita imani lah. Adapun perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah, pasti mengandung nilai
keuntungan dan kerugian. Maka kita harus bisa melihat dalam setiap perbuatan Allah, apapun yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Apa sih Allah begini hikmahnya apa? Allah begini hikmahnya apa? Allah selalu ada hikmah. Tidak mungkin perbuatan Allah keluar dari hikmah. Keluar dari hikmah berarti sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan mungkin menciptakan ini semua sia-sia. Pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang kita tidak ketahui, ada hikmah yang Allah beritakan, ada hikmah yang Allah tidak beritakannya. Ini hikmah namanya. Ada nabi-nabi yang kemudian bertanya kayak malaikat. Ketika malaikat mendapat berita ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat nanya, lah kenapa ya Allah kok bikin manusia? Kan kami ini taat kepada Engkau. Kami tiap waktu zikir kepada Engkau. Kami tiap waktu tasbih kepada Engkau. Apa tasbih kami kurang, zikir kami kurang, kok sampai bikin makhluk lain yang selain seperti kami? Yang malah mereka nanti akan tumpah darah, akan maksiat, akan ingkar. Kenapa ya Allah? Ini malaikat nanya hikmah. Bukan protes. Malaikat protes. Malaikat protes. Kampron malaikat. Malaikat nggak protes, tapi minta hikmah. Bertanya kepada Allah dalam pengetahuannya. Karena malaikat itu pengetahuannya diberikan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu tidak tahu. Artinya ada yang perlu diceritakan hikmahnya, ada yang nggak perlu diceritakan hikmahnya. Seperti pula kejadian para nabi. 25 nabi di Quran, nggak semuanya diceritakan riwayatnya. Namanya disebut semua, tapi riwayatnya nggak semua. Nabi Zulkifli nggak disebut riwayatnya. Nabi Ilyasa nggak disebut riwayatnya. Tapi namanya disebut. Nabi Ismail nggak diceritakan banyak riwayatnya. Namanya disebut. Gitu. Jadi ada nabi-nabi yang tidak diceritakan banyak. Kenapa? Karena dianggap hikmah nabi-nabi yang lain yang diceritakan sudah mencukupi untuk pengetahuan kita. Gitu loh. Nabi Yusuf diceritakan lengkap sejak lahirnya sampai jadi raja sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa terus lengkap. Maka hikmah-hikmah ini sudah cukup untuk modal kehidupan kita jalan beragama. Hingga tidak perlu cerita semua hikmah 25 Nabi. Kayak diceritakan dalam satu riwayat tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya saya itu tunjukkan bagaimana sih kalau engkau itu berbuat adil ya Allah. Sama kayak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya, ya Allah, ya saya tunjukkan gimana caranya engkau bikin kehidupan. Engkau kalau bikin itu kayak apa ya Allah. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil burung 4 dipotong terus dipincang jadi satu dibagi menjadi 4, suruh manggil terbang seperti burung yang semula. Artinya Allah nggak butuh daging yang sini balikin sono, bulu sini balikin, nggak usah. Pokoknya kalau mau jadi burung ya jadi saja. Mau dari batu, mau dari daging, mau dari tulang, mau dari kerupuk. Kalau jadi burung ya jadi saja. Nggak ada urusan sama bahannya apa, nggak ada urusan. Karena nggak ada daur ulang, nggak ada. Karena yang Allah kehendaki itu yang jadi. Bahannya nggak ada bahan, nggak ada masalah. Karena munculnya sesuai kehendak Allah. Maka Allah kehendaki maka jadi. Ketika Nabi Musa bertanya, dalam riwayat dikatakan Nabi Musa disuruh melihat apa yang akan diciptakan oleh Allah. Maka datang seseorang ke pinggir sungai mengambil air dengan berkuda. Setelah dia pergi, uangnya sekantong ketinggalan di pinggir sungai. Datang anak kecil ke sungai itu ngambil air, nemu uang sekantong di bawah.
Datang lagi orang tua ngambil air, dia ibadah di tepi sungai, dia sholat. Sama-sama ke pinggir sungai mau ngambil air. Yang tadi naik kuda balik lagi nyari duitnya, mungkin ketinggalan di pinggir sungai. Dilihat ada orang tua. Ditanyain, ente lihat uang saya? Enggak. Oh, kamu yang ngambil ya? Enggak, Pak, saya buta, baru lihat duit, Pak. Enggak percaya, dibunuh, bes. Diperiksa, enggak ada duitnya. Pergi. Nabi Musa selesai, nanya, ya Allah, ini gimana ceritanya? Kok tahu-tahu datang orang hilang orang, uangnya hilang, datang lagi diambil anak kecil, orang tua datang dibunuh. Gimana ya Allah ceritanya ini? Di mana adilnya engkau? Di mana coba tunjukkan ya Allah? Itu uang yang jatuh diambil anak kecil itu uang haknya anak kecil. Kok bisa? Bapaknya anak kecil pernah kerja sama orang yang berkuda itu dan nggak dibayar uangnya. Dan jumlah uangnya sejumlah uangnya di kantong itu. Maka itu hak anak itu dibawa. Terus yang dibunuh bagaimana? Ketika dia kembali, dia mencari uangnya, bunuh orang tua itu yang buta itu. Kenapa kok dibunuh dengan dolim begitu? Orang tua itu pernah bunuh anaknya bapak ini, yang kecil ini. Ini adilnya Allah. Allah jalankan sesuatu yang ngambil uangnya orang, ya uangnya hilang. Yang dia pernah bunuh, ya dia itu adilnya Allah sesuai memberikan hukum, begitu loh. Sehingga apapun yang terjadi pada kita, jangan seudon sama Allah. Kenapa kok begini? Kontrol apa sih yang terjadi pada saya? Apa yang lalu yang terjadi? Apa hikmahnya? Gitu. Jangan terus tahu-tahu kenapa begini ya. Ini kadang yang kemudian memutuskan kita mengimani kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, mengimani bahwa Allah itu berbeda dalam perbuatannya. Allah tidak butuh bantuan alat, Allah tidak butuh perabot. Allah kalau mau bikin panas nggak butuh api. Allah kalau mau bikin mateng nggak butuh dimasak dulu, nggak butuh disimpan dulu, matang saja. Allah kalau mau bikin orang sehat nggak perlu pakai obat dan sebagainya. Dalam kehidupan adat ini itu hanya adanya pergandengan itu, maksudnya kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan apinya dan Allah menciptakan terbakarnya. Ada Allah menciptakan makanannya, Allah menciptakan kenyangnya, Allah menciptakan obatnya, dan Allah menciptakan sehatnya. Bagaimana cerita zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa banyak riwayatnya ini. Nabi yang paling sering nanya, Nabi Musa kenapa makan dapat julukannya apa? Kalimullah. Nabi Musa pernah terjadi sakit gigi. Munajat kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi. Kata Allah, sudah ambil itu rumput yang ada embunnya, maka teteskan. Itu teteskan, sembuh. Berapa hari datang lagi orang ke situ dari umatnya sakit gigi. Kata Nabi Musa, gampang. Saya ambil rumput tuh yang ada embunnya. Sudah kena pulang 3 hari sampai dimut rumputnya. Wah sembuh juga, nggak netesin doang, dimut-mut, ini diapa, ini dibebek kayak. Kembali ke Nabi Musa, ya Nabi Musa nih bagaimana kok nggak ada perubahan? Maka munajat kepada Allah, kata Allah apa? Rumput itu yang pakai embun buat kamu sembuhnya. Buat orang lain, ya lain lagi nanti, emang nggak ada urusan sama rumput lagi. Tandanya apa? Rumput itu aslinya nggak bisa bikin sembuh, tapi Allah menggandengkannya pada Nabi Musa dengan kesembuhan. Pada orang lain bisa saja yang lain tabrakin pintu biar sembuh yang lain kayak ada dulu kita punya orang tua senangnya di Palu, tulis ayat tembok ambil paku di ceter
Masih sakit? Masih ceter. Udah Pak hilang, udah. Nggak dipegang, nggak apa tembok yang dipalut. Ditulisin alif bak tak doang. Ya boleh saja. Ini apa? Jadi petunjuk bahwa menciptakan sesuatu dengan sebab itu bagi Allah, Allah tidak mengambil keuntungan dari tiap-tiap hamba yang diciptakan. Kalau kayak begini, ini semua hambanya itu kalau mau digambarkan kayak begini. Terus ini mau kamu pakai dorong buku bisa nggak? Ya nggak bisa. Kompak begini mau dorong apanya? Nah kalau kamu nyiptainnya begini, keras, ini bisa dipakai dorong buku. Nah, ketika bisa dipakai untuk yang lain, berarti ini membantu kamu sekarang. Tapi kalau hamba itu begini semua, ya nggak bisa bantu apa-apa, gitu loh. Semua yang diciptakan Allah itu begini, nggak bisa bantu apa-apa. La haula wala quwata, tidak bisa bantu apa-apa. Yang memunculkan sesuatu itu ya Allah. Gitu loh. Ini kalau gambaran ini, gambaran ulama tasawuf. Wujud yang hakiki itu wujudnya Allah. Wujudnya kita majazi. Disebut wujud majaz doang. Hakikinya wujud, aslinya wujud siapa? Allah. Nah, wujud yang majazi muncul dari mana? Oh, kata ulama apa tasawuf, oh itu hanya cerminan. Digambarkan kalau kamu bercermin. Kamu itu wujud hakikinya, yang dicermin wujud majazinya. Gitu loh. Kalau yang di luar cermin nunduk, di dalam nunduk. Gitu loh. Yang di luar gedek-gedek, di dalam gitu loh. Di aslinya itu wujud yang di sana itu nggak punya apa-apa, begitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dimunculkan dari sini, dari wujud yang hakiki. Gitu. Kalau orang Arab kan nggak punya wayang gambarannya. Kalau kita punya gambaran wayang, gitu. Maka wali songo pakainya wayang. Semua perbuatan wayang itu dari nggak ada satupun wayang yang bantuin. Ada? Pernah lihat wayang bantu? Yang ada apa? Dalang ngasih kerjaan untuk wayang. Disuruh terbang. Nah, kerjaan ini disuruh mukul, disuruh. Makanya kalau kamu mengatakan malaikat itu pembantunya Allah, dengan malaikat itu membantu Allah, beda ini. Di Quran ada berkatakan, siapa yang membantu Allah, ya, apa? Ayatnya apa? Intan surullah dan surullah. Siapa yang membantu Allah? Maknanya siapa yang membantu memperjuangkan agamanya Allah. Kalau kita katakan sekarang malaikat itu apa? Pembantunya Allah. Karena malaikat itu membantu Allah. Jadi, kalau dinisbatkan kepada malaikat itu memberi keuntungan bagi Allah, ini hukumnya mustahil. Artinya malaikat itu meringankan kerjaannya Allah. Setelah ada malaikat, saya rada ringan. Setelah ada Pak Ali, gopur enteng. Artinya membantu kerjanya gopur. Setelah ada ayat, rumput selesai semua. Berarti Sony terbantu. Kalau diartikannya seperti itu, maka mustahil. Allah tidak butuh dibantu oleh siapapun. Makanya banyak kemudian orang-orang yang memelintirkan ini kembali kepada makna hakiki. Ini makna syar'i dibalik ke makna hakiki. Allah nggak butuh dibantu, nggak perlu bantu Allah. Ingkar Quran dong kamu berarti.
Ya kita bantu Allah, ingkar akidah dong kamu berarti. Nah, ngaji makanya lo nggak ngaji blunder lo. Sama saya kamu ngomong begini, Nabi Adam nggak salah, ingkar Quran kamu. Nabi Adam salah, ingkar iktikad kamu. Mau ngomong apa ini? Mau lari kemana terus? Makanya ngaji biar beres. Kalau Nabi Adam mau dikatakan salah, maknanya salah yang bagaimana? Kalau Allah itu mau dibantu, makna bantunya yang seperti apa? Begitu dong. Bantu Allah itu maknanya Allah menjadikan kita mengurus sesuatu. Allah menjadikan kita punya pekerjaan. Begitu loh. Bukan kita punya pekerjaan bantu Allah, bukan Allah yang menjadikan kita punya perbuatan. Malaikat ditolong Allah, dikasih sayap, dikasih. Dan mereka punya perbuatan apa? Ada yang ngurusin apa? Rezeki, ada yang ngurusin surga, neraka, ada yang ngurusin wahyu, ada yang ngurusin pertanyaan, pencatat. Ini namanya malaikat diberikan oleh Allah bantuan yang kemudian malaikat punya perbuatan, bukan Allah dibantu malaikat. Ini banyak yang salah pemahaman ketika kita tidak bisa mengerti bahwa Allah itu tidak mengambil keuntungan dari hambanya sedikit pun, hambanya apapun. Sama kayak dalang tidak mengambil keuntungan dari si wayang. Wujud yang di luar cermin tidak mengambil keuntungan dari wujud yang di dalam cermin. Coba mau disuruh bantu apa yang di cermin coba? Ente ngangkat botol, bantu di sana. Di sana ngangkat botol. Itu nggak ada urusan sama kamu, nggak bantu kamu, nggak. Kamu bakar sesuatu, kamu mecahin sesuatu yang di sana sama, tapi nggak ada urusan sama bantuan apapun. Kamu munculkan semua yang di luar sana. Ini makna hakikat yang harus kita pahami. Jadi ada makna hakiki, ada makna majazi. Kalau kita itu dikatakan punya perbuatan, maka perbuatan kita itu ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menimbulkan perbuatan diri kita sendiri, tapi Allah yang menimbulkan perbuatan kita. Terus dikatakan di sini, i'lam, ketahuilah, anna af'alahu ta'ala wa ahkamahu wa in kanat munazahatun anil ghardi lakinna la yakhlu an hikmatin. Perbuatannya Allah itu dan hukum-hukum yang Allah berlakukan seperti perintah sholat, puasa, haji, zakat itu semuanya itu suci dari adanya gharad, dari ajamnya tujuan, dari adanya mengambil keuntungan. Lakin la yahlu anil hikmah, tapi perbuatan Allah itu tidak kosong dari hikmah. Kenapa? Karena kalau sebuah perbuatan itu dilakukan tanpa tujuan, dilakukan tanpa hikmah, namanya apa? Sia-sia, mainan maksudnya loh. Kayak kamu iseng-iseng bolak-balik begini. Kenapa ini? Ya iseng aja. Ini nggak ada hikmahnya dan nggak ada tujuan. Nah, Allah mustahil perbuatannya itu iseng-iseng. Wa in lam yasil ilaiha uquluna, adapun kita kok nggak bisa sampai kepada apa hikmahnya, li'annaha laulam takun li hikmatin, karena apabila sesuatu perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya, lakanat abatha, maka pasti sia-sia, wa huwa muhalun alaihi ta'ala, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farku, dan perbedaan bainal ghardi wal hikmah. Apa sih bedanya antara gharad dan
Hikmah tujuan dan hikmah, gitu loh. Allah menciptakan hujan, hikmahnya menumbuhkan, bukan tujuannya, bukan. Allah menjadikan matahari, hikmahnya menyinari, bukan tujuannya, bukan. Allah menjadikan Nabi untuk menyampaikan berita, itu bukan tujuannya, tapi hikmahnya. Semua perbuatan Allah itu adanya hanya kembali kepada hikmah, bukan tujuan. Beda sama perbuatan kita. Terus bedanya apa antara hikmah dan gharad? Wa annal gharda, sungguhnya gharad itu yakunu maksudan, pasti punya maksud. Sebuah perbuatan yang punya tujuan itu, sebuah perbuatan yang mengambil keuntungan itu pasti punya tujuan. Minal fi'li awil hukmi, dari perbuatannya ataupun dari hukumnya. Kamu gali sumur, pasti punya tujuan. Terus pasti mengambil keuntungan. Pak RT atau Abawak mutusin gerbang di Gembok jam 12. Hukum berlaku. Harus digembok setiap jam 12. Kenapa begitu? Karena pernah kehilangan, maksudnya. Karena ada tujuan. Karena mau mengambil apa keuntungannya? Biar nggak hilang lagi. Sudah hilang sekali, biar nggak hilang lagi. Ini setiap hukum yang diberlakukan itu mengambil keuntungan. Lampu merah, berlakunya hukumnya polisi. Pak guru mutusin kalau sekolah harus pakai seragam warna ini. Ini keputusan hukum. Ketika itu diputuskan, pasti mengambil keuntungan. Semua orang Indonesia harus pakai vaksin. Ini mau mengambil keuntungan. Apa keuntungannya? Biar warga pada sehat. Kalau yang mau. Yang nggak mau gimana? Konjara. Ya pilih mana? Ini kita nggak bisa milih. Kita hanya bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah. Jadi hikmah itu gharad itu perbuatan yang punya maksud. Apa sih maksudnya? Kamu kok begini maksudnya apa? Kok begini maksudnya apa? Allah nggak begitu. Allah nggak ditanya bikin matahari itu maksudnya apa ya? Bikin jin maksudnya apa ya? Bikin iblis. Ini bukan ada maksud. Bihaitsu yakunu ba'isan wahamilan alaihi, yang mana kalau tidak ada tujuan maka akan jadi sia-sia. Wal hikmah, adapun hikmah la takunu kadzalik, yaitu sebuah perbuatan yang di dalamnya tidak punya tujuan. Artinya tidak hanya kepada satu tujuan. Contoh. Ini penting ini. Allah bikin surga. Untuk apa? Untuk apa? Nah iya, orang umum kemarin begitu kan. Oh, Allah bikin surga itu biar nanti orang yang ibadah di dunia mendapat kenikmatan sebagai upah balasan untuk orang muslim, agar mereka bisa bahagia nanti di sana. Kalimat yang seperti ini sama kayak kamu menyekolahkan anak kamu ke sekolah untuk apa? Kenapa sebabnya kamu sekolahkan? Karena sekolah bisa bikin kamu nggak bisa bikin. Kalau kamu bisa bikin pinter, perlu sekolah. Berarti sekolah bantu kamu bikin anak kamu jadi. Nah, kalau itu diposisikan kepada Allah, mustahil.
Allah bikin surga agar surga menjadikan enak untuk orang-orang Islam. Berarti Allah dibantu surga untuk bikin ini mustahil. Itu tujuan. Itu tujuan namanya. Gharat kalau begitu. Itu punya maksud ya begitu. Mustahil demikian. Gitu loh. Kenapa? Di surga itu juga ada yang nggak dapat nikmat. Di surga itu juga bisa nggak dikasih nikmat. Di surga itu yang memunculkan nikmat bukan surganya tapi Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Surga itu dijadikan wadah saja untuk kamu mendapatkan kenikmatan, bukan surga yang ngasih. Sama dengan neraka. Itu bukan terus tujuannya bikin neraka untuk tempat agar orang yang masuk ke neraka mendapat siksa. Enggak, Allah yang bikin tersiksa. Gitu. Jangan dianggap di neraka pasti tersiksa, enggak begitu. Jadi ini beda tipis antara maksud dan hikmah. Banyak orang nggak ngerti ini hingga mengatakan Allah bikin surga untuk ini, Allah bikin neraka untuk ini, Allah bikin nabi untuk ini. Kalau begitu sama dengan kita nanti perbuatannya. Saya nyekolahin anak biar pinter, saya makan biar kenyang, saya bekerja biar dapat uang. Ini semuanya punya maksud, punya tujuan yang kemudian terbantu dengan tujuan itu, terbantu dengan maksud itu. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai dalam keyakinan kita punya keyakinan yang seperti itu. Sama saja menisbatkan Allah itu perbuatannya sama dengan perbuatan kita. Artinya mendapatkan hasil, mendapatkan bantuan dari apa yang diciptakan. Kemudian wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna qa'iman bi nafsihi. Kita akan teruskan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan diri kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita orang-orang yang rindu kepada akhirat, rindu kepada keridhaannya Allah, rindu pada keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan menang, dalam keadaan diridhai Allah di dunia sampai di akhirat. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna fi anana qatarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah awsili kulli aubah Fasolana aurati wa amini rawati wa ghufir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba firatin au suhbah al muslimina ajma'ina Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna lil mustafa rasulina tabi kulli suli Salam wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi jada tasi suhbi walhamdu lil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan juga?